Shalom. Eh, Rasa bersalah punya kekuatan yang membunuh. Rasa bersalah punya kekuatan mematikan. Rasa bersalah itu seperti virus, juga seperti racun yang akan mematikan setiap sel di iman, di pengharapan dan kasih kita. Seringkali rasa bersalah itu akan mendorong orang untuk tidak berbuat apapun. Rasa bersalah akan mendorong orang untuk dia tidak keluar dari kehidupannya. Dari hari-hari, sekian hari kebelakang ini saya belajar bahwa rasa bersalah itu juga membunuh banyak jenderal Tuhan. Saudara, di antara tiga hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih, Tuhan berkata yang paling besar di antaranya adalah kasih. Untuk menghabisi rasa bersalah, tidak ada cara lain selain kasih atau cinta yang dari Tuhan itu, biarkan itu mengalir hidup kita. Salah satu bahasa di Alkitab yang bahkan gak pernah ditemukan terjemahannya dengan kuat dan dengan jelas, salah seorang profesor bahasa Yunani itu berkata bahasa itu adalah agape. Kenapa? Agape itu kasih dari Allah sendiri yang coba ditemukan artinya. Mereka coba rangkaikan begitu banyak kata untuk menjelaskan satu agape, itu gak bisa. Kenapa? Karena cinta yang dari Tuhan itu gak pernah bisa ditakar, tidak pernah bisa diukur, dan tidak pernah kita bisa kira-kira. Kenapa? Karena terlalu besar, terlalu agung, terlalu sangat ajaib. Cinta itu dianugerahkan. Satu hari hal yang sama terjadi dengan Petrus. Hari dimana waktu dia menyangkal Yesus, hari itu juga iblis datangi Petrus dan berkata, engkau akan mati dengan rasa bersalah. Kita tahu 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Di ketiga kalinya Yesus mengarahkan pandangannya ke Petrus. Seperti berkata, nak, aku tahu one day engkau akan menyangkal aku. Tapi ingat, cintaku buat engkau sangat besar. Petrus bisa berhenti dan membiarkan hidupnya lama-lama mati dalam rasa bersalah. Yesus tahu itu. Waktu Yesus bangkit, Petrus kembali ke kehidupannya yang lama. Dia kembali ke kehidupan yang lama sebagai nelayan. Kalau saudara baca di Alkitab, bahkan hari itu waktu Yesus menampakkan diri di Danau Galilea untuk kedua kalinya kepada murid-murid, Petrus nggak tahu itu Yesus. Dia sedang telanjang. Dia sedang telanjang di dalam kehidupannya yang lama. Waktu dia tahu yaitu Yesus, mereka kembali mendatangi Yesus di tepi pantai. Hari itu Yesus mendatangi Petrus dan berkata, aku mau berurusan dengan engkau. Cara Tuhan sangat ajaib, saudara. Yesus cuma berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kedua kalinya Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus makin sedih dan dia berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi di ketiga kalinya Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan Petrus dengan hati yang hancur dia berkata, iya Tuhan, aku mencintai engkau. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Seperti Tuhan Yesus berkata, lanjutkan perjalananku. Lanjutkan perjalananku. Sejak hari itu, kalau saudara baca di Alkitab, orang yang pertama kali bangkit adalah Petrus. Dia tidak membiarkan rasa bersalah, ketakutan, intimidasi, atau apapun itu menghabisi hidupnya. Kenapa? Karena cinta agape yang tidak pernah bisa dijabarkan oleh otak dan pikiran manusia itu telah menyembuhkan hidupnya. Saudara, tidak ada pilihan lain selain engkau rise up dan strike back. Petrus lakukan itu. Dia rise up, dia bangkit, dan dia pukul kembali keadaan. Dan hari itu dia menangkan 3.000 jiwa buat Tuhan di hari pertama. Rasa bersalah tidak akan pernah memberi engkau kesempatan untuk tumbuh dan jadi besar. Rasa bersalah akan membunuhmu. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan hidupmu, dengan dosa, kesalahan, atau apapun yang kau sudah buat hari-hari ini. Tuhan berkata, rise up dan strike back. Cintanya tidak pernah bisa ditakar. Kasihnya tidak pernah bisa ditakar. Anugerahnya lewat darahnya
Itu sebuah kekuatan yang ajaib dan luar biasa untuk membalikan setiap kematian yang dibuat oleh iblis lewat setiap rasa bersalah, rasa berdosa, intimidasi atau apapun namanya itu. Rise up and strike back. Pukul kembali keadaanmu. Balikan kembali keadaanmu. Sudah waktunya engkau menang. Cintanya cukup buat engkau. Anugerahnya cukup buat engkau. Kalahkan iblis. Potong kepalanya, habisi siap ketakutan, habisi semua apapun yang membuat engkau hampir mati di dalam sini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Terlebih lagi, Tuhan mencintai engkau. Bukan waktu engkau baik, bukan waktu engkau benar. Bahkan waktu kita sedang dalam keadaan yang paling rendah sekalipun. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mencintai engkau. Amin. But now I'm found. My sin has been taken and